Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ananda soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Udah siap ya belajar online-nya? Ya, jangan lupa religi paginya dilaksanain dulu sebelum belajar online. Ya, kita mulai belajar online hari ini dengan berdoa dulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah berdoa, kita lanjut ke materi ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut masuk ke materi ya. Nah, sekarang tolong dipersiapkan bukunya. Buku tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 1. Ini ya, halaman 1. Kita masuk ke subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, di sini siapa yang belum tahu yang namanya makhluk hidup? Ustazah harap sudah tahu semua ya, karena makhluk hidup itu ya contohnya seperti kita, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kenapa sih kok manusia, hewan, dan tumbuhan itu dibilang makhluk hidup, dikatakan makhluk hidup? Jadi makhluk hidup itu ada ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak, yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga bernapas, kemudian yang keempat tumbuh dan berkembang, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa baca di halaman 1, itu ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang, biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, sekarang silakan dibuka lembar berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, salah satu makhluk hidup itu adalah hewan. Nah, hewan kita contohkan yaitu cicak ya. Siapa sih di sini yang nggak tahu cicak? Pasti semuanya udah tahu cicak. Nah, cicak itu adalah salah satu dari contoh makhluk hidup. Kemudian cicak itu memiliki Ya, kita bisa mengetahui ciri-ciri cicak itu dari sebuah lagu. Sudah pernah dengar atau hafal ya mungkin Ananda semua, yaitu lagunya yang judulnya Cicak-cicak di Dinding. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pasti semuanya sudah pernah menyanyikan, bahkan ada yang sudah hafal dengan lagu ini. Nah, lagu ini menggambarkan ciri-ciri dari makhluk hidup si cicak itu. Apa sih dari lagu ini yang menandakan ciri-ciri si cicak itu? Yang pertama, cicaknya di dinding. Kalau dia di dinding berarti dia bisa diam-diam merayap. Nah, di sini diam-diam merayap itu menunjukkan bahwa si cicak dapat bergerak. Kemudian hap, lalu ditangkap. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa si cicak membutuhkan makan. Nah, itu adalah ciri dari cicak. Kalau ciri dari cicak ketika ia dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, di sini kita dapat mengetahui ya, perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah apa? Nyamuk. Nah,
Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti bukan? Bahkan ada yang hafal ya sudah. Kemudian perhatikan kembali tanda kotak merah dan tanda persegi merah dan persegi panjang merah. Jadi untuk menyanyikan syair lagu ini, jika kotak persegi merah kotaknya itu kecil, maka dibaca dengan ketukan yang pendek. Kemudian jika kotaknya itu agak panjang atau persegi panjang, dinyanyikan agak panjang. Contoh, cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Seperti itu ya cara menyanyikannya dengan ketukan. Ya, kita lanjut ke halaman 4. Nah, sama seperti cicak, ikan itu juga merupakan makhluk hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa cicak dan ikan itu adalah makhluk hidup. Apa persamaan dari keduanya? Yang pertama pasti sama-sama bergerak, yang kedua pasti juga membutuhkan makanan, kemudian yang ketiga dapat berkembang. Nah itu. Nah coba nanti Ananda tuliskan ciri-ciri dari ikan, kenapa dikatakan sebagai makhluk hidup. Nanti Ananda isi di bagian yang ini ya. Bagian ini mengikuti bagian yang sebelahnya, jadi diisi, kemudian nanti bukan diisi di buku sini, maksudnya ditulis di buku tulisnya, nanti difoto dan dikirim ke ustazah ya. Oke, kita lanjut. Ya, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Sekarang kita akan mempelajari tentang cara membaca dan menulis bilangan ribuan. Silahkan dibuka bukunya halaman 6 ya. Oke, bisa dilihat di situ ada beberapa contoh. Jadi ketika kita berbicara tentang bilangan ribuan, maka di sini jumlah bilangannya antara 4 sampai 5 angka. Berbeda dengan bilangan ratusan yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di kelas 2. Nah, kalau bilangan ratusan itu terdiri dari berapa angka? 3 ya, hanya ada 3 angka. Tapi kalau ribuan bisa 4 sampai 5 angka. Contoh, coba sekarang dilihat yang A. Contohnya yaitu 1.000 dibaca 1000. Nah, coba dilihat di situ ada berapa angka? Ada 4 angka. Nah, kalau ribuan dia pasti dicirikan dengan adanya tanda titik. Jika ada tanda titik berarti dia melambangkan bilangan ribuan. Nah, kalau begini 1 hanya ada 03, maka 03-nya tidak dibaca, hanya dibaca 1000 karena 1. Kemudian yang B, yang kedua, yang B ya. Nah, itu ada 2.000 dibaca 2000. Nah, kalau tadi nolnya tidak usah dibaca, hanya angka di depannya saja dibaca, berarti 2000. Yang C sekarang 3000. Contoh berikutnya, misalnya ini ustazah punya 3 buah bilangan ribuan. Jadi yang pertama, bilangan ribuan itu selalu ditandai dengan titik ya. Berarti kalau ada 4 titik berarti pasti membacanya 4000.
Kemudian 3 angka di belakangnya itu cara membacanya seperti bilangan ratusan yang telah dipelajari di kelas 2. Jadi membacanya 100 itu dibaca yaitu 100. Nah, sekarang yang kedua, 3 titik berarti dibaca 3000. 3 angka berikutnya dibaca seperti bilangan ratusan, yaitu yang pertama ini ada angka 1, berarti 100. 100, kemudian ada 5 dan ada 0, dibaca 5 sebagai puluhan, berarti 50. 0 di belakang tidak perlu dibaca, berarti stop. Nah, sekarang yang ini 2 titik berarti 2000. 2 yang selanjutnya dibaca seperti bilangan ratusan di kelas 2. Berarti 2 yang pertama dibaca 200. 2 yang kedua yang ini dibaca 20. Yang terakhir disebutkan 5. Nah, jadi kalau 0 di belakang seperti ini tidak perlu dibaca. Yang dibaca jika ada angkanya saja. Ya, untuk berikutnya silahkan dibuka lagi bukunya halaman 6 dan 7. Nah, di halaman 6 dan 7 ini kan hanya mengurutkan bilangan saja. Jadi Ustazah rasa karena ini udah sangat sering di kelas 2, Ustazah rasa kalian sudah bisa. Jadi untuk tugasnya hari ini silahkan dibuka di halaman 8, abjad nomor A sampai H. Itu silahkan dikerjakan di buku tulis. Kemudian jika sudah selesai, difotokan dan dikirimkan ke WA-nya Ustazah. Jika memang ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Ustazah langsung lewat WA. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Ustazah sudahi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat juga. Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.